Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Azuri dari kelas 6 SIA 9. Di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen yang terdapat dalam sistem pakar. Sistem pakar yang akan saya jelaskan di sini berjudul Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Paru-Paru menggunakan metode forward chaining. Yang pertama di sini ada pengetahuan. Sistem pakar adalah sistem berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran dalam memecahkan masalah yang biasanya hanya dapat dipecahkan oleh seorang pakar dalam bidang tersebut. Secara umum, sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Pakar yang dimaksud di sini adalah orang yang mempunyai keahlian khusus yang dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh orang awam. Beberapa kondisi batuk merupakan gejala dari penyakit paru-paru yang harus segera mendapatkan penanganan dari dokter. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem pakar yang menggunakan metode forward chaining agar dapat menghasilkan keputusan diagnosis awal sesuai dengan diagnosis dokter. Kemudian, untuk kemudahan akses, sistem pakar dibuat dengan berbasis website. Keterpaduan antara sistem pakar dengan website ini dapat diakses dari mana saja dan sangat diharapkan dapat membantu masyarakat agar lebih mempunyai kesadaran dalam memperhatikan kesehatannya. Namun, dengan adanya website sistem pakar ini, bukan berarti menghilangkan ataupun menggantikan peran dari seorang dokter, karena website sistem pakar ini dibuat hanya untuk menganalisis suatu penyakit melalui gejala klinis yang dirasakan oleh masyarakat agar dapat mengetahui jenis penyakit dengan lebih cepat dan bukan untuk memberikan penanganan yang lebih lanjut. Yang kedua ada antarmuka. Antarmuka merupakan mekanisme yang digunakan oleh para pengguna dalam berkomunikasi atau berkonsultasi dengan menggunakan sistem. Antarmuka menerima informasi dari pengguna kemudian diubah ke dalam bentuk yang bisa dipahami oleh sistem. Perancangan sistem pakar berupa tampilan interface yang ditunjukkan pada gambar berikut pada pengujian sistem pakar. Pengujian dilakukan dengan cara mandiri menggunakan 4 tahap, yaitu uji black box, uji validitas sistem, dan uji pakar. Yang pertama terdapat halaman home, yaitu website pada sistem pakar. Yang kedua halaman konsultasi untuk mengisi data diri. Yang ketiga ada halaman pertanyaan untuk menanyakan beberapa gejala yang dirasakan oleh pasien. Dan yang keempat ada halaman hasil diagnosa. Di halaman ini pasien dapat mengetahui gejala atau penyakit apa yang sedang ia derita. Kemudian masuk ke inferensi atau metode. Inferensi merupakan proses yang digunakan oleh sistem pakar untuk menghasilkan informasi baru dari informasi yang telah diketahui. Metode pada sistem pakar ini menggunakan metode forward chaining, yaitu metode pencarian atau teknik pelacakan ke depan yang dimulai dengan informasi yang ada dan penggabungan aturan untuk menghasilkan suatu kesimpulan atau tujuan. Aktivitas sistem dimulai dari pencarian semua aturan yang kondisinya telah tersimpan dalam database, kemudian memilih salah satunya dan menjalankan aksi yang sesuai dengan aturan tersebut. Pemilihan aturan yang akan dijalankan berdasarkan strategi tetap yang disebut strategi penyelesaian konflik. Cara penelusuran dimulai dengan mencocokkan fakta atau pernyataan dimulai dari penelusuran fakta-fakta lebih dulu untuk mencari kebenaran dari sebuah hipotesis. Operasi dari sistem forward chaining dimulai dengan memasukkan sekumpulan fakta yang diketahui ke dalam memori kerja. Kemudian fakta baru berdasarkan aturan premisnya cocok dengan fakta yang diketahui. Proses ini dilanjutkan lagi sampai mencapai goal atau tidak ada lagi aturan yang premisnya cocok dengan fakta yang diketahui. Yang terakhir ada kesimpulan. Dari hasil uji black box dapat disimpulkan bahwa sistem pakar dapat berfungsi dengan baik. Hasil pengujian validitas sistem diperoleh nilai probabilitas keakuratan sistem sebesar 84,21% dan ketidakakuratan sistem sebesar 15,79%, sehingga sistem pakar ini dapat dinyatakan sudah berjalan baik.
Uji pakar dilakukan oleh 2 dokter dan dapat dikatakan data yang digunakan sudah sesuai. Berikut adalah penjelasan dari saya mengenai sistem pakar diagnosis penyakit paru-paru menggunakan metode forward chaining. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan dalam penyampaian isi jurnal. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.